kasih. Hai, morning everybody. Jumpa lagi di channel yang sama, 5D with Miss Sita. Okay, today we are going talking about what? Still remember my promise? Yeah, we are going talking about human circulatory system, sistem peredaran darah pada manusia. But before that, agar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah, bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah. So let's start by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ready everybody? Baik, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Let's check KD-nya, kita lihat KD-nya. Coba kita buka buku BDI-nya ya. But before that, Miss Sita izin share screen. Baiklah, mana dia BDI-nya? Nah, ini dia guys. Kita lihat KD-nya ya, sehubungan dengan materi sistem peredaran darah. 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Itu yang akan kita bahas hari ini dan selanjutnya. And then look at 4.4 menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Itulah yang akan kita bahas untuk tema kali ini. And then we go on to the topic. Ini dia organ peredaran darah pada manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. So what is the correlation between human circulatory system with this verse? Dengan ayat ini hubungannya apa? Tentu saja sangat berhubungan, karena ketika kita makan berlebih-lebihan, ketika kita minum berlebih-lebihan, maka akan sangat beresiko besar mengganggu jantung kita. Resikonya untuk kena sakit jantung itu lebih besar. Ya, so makan minum secukupnya saja. Okay guys, today we are going talking about this. Kita sudah tahu bahwa peredaran darah manusia itu ada beberapa yang berfungsi, yang berperan, yaitu apa? Siapa yang tahu? The first is heart, jantung kita, and the second is paru-paru termasuk. The second is apa nak? Pembuluh darah. Yes, pembuluh darah. Masih ingat ya? Berarti dia sudah menonton video dan materi yang kita sudah share. And the third is blood, tentang darah. Jadi kita akan tiga materi inilah yang akan kita bahas mulai hari ini dan kedepannya. And now we are going to talking about heart, jantung. Lihat coba di slide, ada jantung siapa itu? Oke, Sita tanya dong, where is our heartbeat? Di mana kan kita? Di mana? Ya, betul, di dalam dada sebelah kiri. Betul sekali. Ya, what about the size? Ukurannya berapa sih ukurannya? Wah, betul sekali. Ukurannya sebesar kepalan tangan pemiliknya, tangan kita ya. Itu dia. Nah, di sini kita sekali lagi, Masya Allah, kita bisa mengambil hikmah dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam
adab tidur. Kalau tadi kan makan minumnya secukupnya, sekarang diadab tidur. Apa hubungannya coba? Pak, jantung kita berada di sebelah kiri. Kenapa Fatan? Namun di jantung tidur jangan menghadap ke kiri. Oh iya betul, tidurnya menghadap ke kanan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwa berbaringlah di atas, bisa jadi mirip begini nih, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. It means that you should take a sleep facing right. Kita harus tidur menghadap sebelah kanan, menghadap ke kanan. Why? You can imagine, ketika kita tidur menghadap ke kiri, jantung kita di sebelah kiri, berarti kan it will force, our heart will be forced from another organ. Jadi jantung kita akan tertekan, terhimpit. Ini kita jadi mir-mir terus begini nih. Jadi kayak tidur ya. Ketika tidur menghadap kiri akan tertekan, terhimpit, sehingga jantung kita akan mengalami kerusakan. In other hand, our lungs, paru-paru kita yang berfungsi, yang berpengaruh di sistem peredaran darah ini juga sangat berpengaruh ya posisi tidur. Why? The right lungs is bigger than the left lung. Jadi paru-paru sebelah kanan itu lebih besar daripada yang sebelah kiri. Jadi kita bayangkan kita tidur menghadap ke kiri, paru-parunya kecil dihimpit oleh paru-paru yang lebih besar, berarti kan akan mengalami kerusakan paru-paru. See what I mean? Paham ya? So start from now kita mengambil hikmah dari pelajaran kita sistem peredaran darah bahwa sunnah Rasul, adab tidur kita diperbaiki yaitu menghadap ke kanan untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Oke. Baiklah, kita lanjut. Go on. Nah, look at the picture. This is our heart, jantung kita. Okay, so remember how many chamber of our heart? The heart is divided into four. Yes, four chamber. The first chamber is the two up chambers are left atrium and right atrium. Serambi kiri dan serambi kanan. And the two low are left ventricle and right ventricle. Right ventricle, bilik kiri dan bilik kanan. Oke, jangan lupa di jantung kita ada katup atau sekat ya. Kenapa? Agar darahnya tidak bercampur. Ada sekat-sekatnya. Oke. Yang ada biru. Ya. Understand so far? Hai, paham sampai sini? Baik, untuk materi selanjutnya we are going to practice. Kita langsung praktek saja melihat how our heart work. Okay. Now I have something for all of you. What is that? Ada yang mau tahu? Ini udah senyum-senyum. Iya, ice cream. Oh, nantilah itu kalau kita ketemu ya. I have a media for all of you. And I hope this media, can you see everybody? And I hope this media will help you to be more understand how our circulatory system work. Bagaimana sistem peredaran darah kita bekerja, bagaimana jantung kita bekerja circulate darah ke seluruh tubuh. Okay guys, you can see. Misita jelaskan dulu the blood which is rich oxygen start from our lungs. Kita lihat dari paru-paru sebelah kiri, darah dipompa menuju ke kemana guys? Serambi kiri. Dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, jadi masuk ke jantungnya, masuk ke jantung serambi kiri menuju bilik kiri melalui pintu vena pulmonalis.
Oke, and then dari bilik kiri, from left ventricle, the blood is carried to aorta. Dibawa ke aorta, kemudian dikumpulkan di aorta, and then the blood is pumped again to all part of our body. Jadi darahnya diambil, dibawa ke seluruh tubuh guys. Dari paru-paru ke jantung ke seluruh tubuh. Which is in our body there is a capillary. Ada pembuluh kapiler which oxygen and carbon dioxide will have an exchange. Ya, Misita kembali tadi ya, sudah masuk dari seluruh tubuh, kemudian darah diantar kembali masuk ke dalam jantung. Dari jantung dia masuk ke kemana terlebih dahulu? Ke serambi kanan. After that going to right ventricle, bilik kanan, masuk ke bilik kanan ya. After that dari bilik kanan melalui pulmonary artery akan darah will pump, akan dipompa and carry the blood which reach carbon dioxide menuju kemana nih? Look at this. Where is it? Peluru. Yes, paru-paru. Oke, betul sekali ya. Right lungs. Setelah itu kembali lagi ke paru-paru sebelah kiri, kemudian darah dipompa masuk ke jantung, masuk ke serambi kiri, ke bilik kiri, lanjut ke aorta, and then carry into all part of our body. After that, the blood which reach carbon dioxide will carry into the heart again, masuk ke serambi kanan menuju bilik kanan. After that disalurkan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru sebelah kanan, begitu seterusnya siklus peredaran darahnya. Paham sampai sini? Ya, sekarang kita lihat guys, coba kita praktekkannya, coba. Ini terpompa ya, tuh lihat, oke, kelihatan nggak? Iya. Itu gimana? Ini siringan. Oke, baik. Ya, jadi lihat ya. Seperti inilah darah kita beredar ke seluruh tubuh. Oke guys, that's all about our material today. Kita simpan dulu ya. Hai, any questions so far? Yes. Is there any question? Baik, kalau tidak ada, listen, kita akan review ya. Tadi kita sudah belajar bahwa where is our heartbeat? Di mana letak jantung kita? Di kiri. Dalam dada sebelah kiri. Hai, ini mana suaranya? Raise your voice. And how about the size? Ukurannya? Ya, sebesar kepala tangan. Oke, itu tadi ya ukuran jantung kita dan letaknya, dan kita sudah bisa mengambil hikmah. Ternyata ilmu yang kita pelajari itu sudah dijelaskan, sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik berupa anjuran maupun larangan. Nah, dari pembelajaran hari ini, Human Circulatory System, kita bisa mengambil satu lagi hikmah di balik larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Kalau tadi dilarang makan berlebih-lebihan, berarti kan adab kalian makan secukupnya, tidak boleh nafsu lihat ini langsung hap gitu. And then the second adabnya, yang kedua apa, masih ingat? Posisi tidur. Iya, posisi tidur menghadap ke kanan. Berarti dipraktekin ya Naya di rumah. And the third is, dari pembelajaran ini kita ada lagi larangan Allah nak. Ya, dalam larangan Allah itu praktek Rasulullah SAW sudah meminta atau melarang umatnya untuk apa? Ada yang bisa
bisa menebak? Dilarang makan dan minum. Ada yang bisa menebak? Iya betul, Fatan Samnangkap ya, sambil berdiri. Ya, tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Oke, dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwa la yashrabanna ahadakum minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali di antara kamu itu minum sambil berdiri. Faman nasiya, siapa yang dia lupa, fayastaqi, maka sebaiknya muntahkan. Wow, sampai segitunya ya, kamu lagi berdiri minum, gak boleh minum sambil berdiri ataupun makannya, jangan ditelan, tapi muntahkan. Fayastaqi, muntahkan. Kenapa sampai segitunya, sampai harus dimuntahkan, dibuang itu makanan minuman? Karena ketika kamu makan atau minum sambil berdiri, maka banyak sekali organ dalam tubuh kita yang akan terluka, yang akan rusak. Di antaranya organ peredaran darah, yaitu jantung dan paru-paru akan rusak. And then apalagi di organ pencernaan kita ada lambung dan usus, itu akan melar dan rusak pula. And ada satu lagi, apa? Our kidney, ginjal kita. Ya, karena kamu minum sambil makan ini sambil berdiri sehingga tidak lancar ya. Makanya sampai kacamatanya begini. Ya, tidak lancar nanti ya, tidak akan dicerna dengan mudah. Ya, tapi kalau minum berdiri terus masih di mulut, terus aku pas duduk baru ditelan. Oh iya, langsung duduk, telan. Tapi jangan lupa istighfar ya, astagfirullahaladzim. Berarti bersyukur Allah sudah mengingatkan kamu. Ya, good job Rizwan. Okay, guys, another question you can find in quizzes. Misita akan berikan pertanyaan-pertanyaan lagi di link quizzes, and I will share the link by WhatsApp group. Nanti Misita akan share ya. And then you can check your Google Classroom. Misita akan kasih tugas praktik kayak 4, membuat sistem peredaran darah like this. Tapi boleh hai listen, geleng. Listen, bebas nak, mau seperti ini, mau pakai kamu recycle, pakai botol bekas, jantungnya botol jadi jantung boleh, banyak sekali kok, boleh searching, contoh-contohnya banyak sekali, bebas nak, kamu mau model seperti apa. Oke, good luck. See ya, I think it's enough. Close dari Saifin Hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you tomorrow. Semoga sehat semuanya. Kenapa? Coba lihat itu belakangnya kayak gimana? Belakangnya. Penasaran ya? Botol guys, botol. Dua botol ya. Oke, yang kosong nih kita pencet nih, dipencet botolnya ya. Pasti seneng kan? Ayo dicoba ya. Oke, Misita kayak pedagang guys. Oke, itu akan membuat kamu lebih kreatif. Enough ya nak ya? Kenapa? Oke, enough. Nanti boleh begini. Thank you. Close dari Saifin Hamdallah. Oke. Alhamdulillah.